Apa penyebab pasti kecelakaan yang mengakibatkan selebritas Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia? Apa saja faktor penyebab kecelakaan di jalan tol? Kita bahas bersama Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Latif Usman, serta Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Joko Setiowarno. Selamat malam Pak Latif, selamat malam Pak Joko. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam. Malam, Saya Pak Latif. Saya di jalan Ya, ini. Ya, nggak apa-apa silakan. hati-hati, Pak. Saya ke Pak Ya, Latif lebih dulu. Pak Latif begini, jadi ini kan kecelakaannya itu Ya, tidak hanya jadi buah bibir, bukan hanya karena yang terlibat kecelakaan adalah seorang selebritas, tetapi setelah masyarakat melihat foto-foto yang beredar itu kan mobil itu ringseknya luar biasa. ya, Padahal kondisinya ini kecelakaan tunggal, lalu ya, jalanan juga lancar dan juga cerah ya. begitu. Apa kira-kira penyebab sampai kemudian kecelakaan ini bisa sefatal ini, Pak Latif? Iya, jadi kalau tadi saya lihat dari TKP, dilihat dari situasi yang ada, memang ini kan kecelakaan ini kalau perkiraan kita sementara tidak ada bekas rem, tidak ada bekas yang menunjukkan ada terjadinya istilahnya permasalahan teknis kendaraan. Mhm. Ini akibat kurang konsentrasinya pengemudi, sehingga dengan dilihat dari kondisinya kendaraan ini melaju dengan kecepatan di atas 100, mungkin lebih dari 120 km per jam. Mhm. Jadi di atas 100. Dan itu kan sudah melampaui batas ketentuan yang memang di jalan tol. Di situ ada rambu-rambu, memang di jarak sekian itu ada kecepatan maksimal 100 km per jam. Nah, kenapa diperparah? Karena memang ini kendaraan ini membentur persis di ujung beton, Oke. pembatas beton yang ada. Mungkin kalau di ujungnya. Jadi ini persis posisi kendaraan menghantam ujung beton batas jalan tol itu. Itu yang memperparah dengan kecepatan di atas 100, dengan tanpa ada usaha pengereman, sehingga kendaraan ini terlempar sejauh dari titik tumbur itu 30 meter. Oh, Nah, dengan posisi terpelanting ke tengah jalan sehingga sampai dengan kendaraan ini menghadap ke arah barat kembali. Itu yang diperparah. Tapi kalau mungkin dia menabraknya di pertengahan pembatas tol, pembatas beton itu mungkin tidak separah ini. Tapi kebetulan tadi saya lihat ini persis di ujung, ibaratnya kayak di pisau ini, kendaraan ini di pisau, sehingga perparahnya di situ sebetulnya, sehingga terjadi kerusakan yang cukup parah mengakibatkan korban meninggal dunia yang berada di posisi duduk sebelah kiri, yaitu penumpang sebelah kiri depan, penumpang sebelah kiri belakang. mhm, Itu yang mhm. menjadi memperparah itu sebetulnya itu. Tapi kalau misalnya hanya menabrak pembatas yang di tengah beton mungkin tidak separah ini, karena Harusnya mungkin tidak hanya separah itu kalau di tengah ya. Baik. ya, Jadi ini ya, karena ini pasti terpelanting, duduk kayak di pisau ini, terpelanting sejauh 30 meter ya, Pak ya? 30 meter. Pak Dan Latif, tadi memang pada saat di TKP ditemukan korban si Vanessa Angel itu sudah berada di luar, jadi 3 meter dari posisi kendaraan berhenti. oke. Kemungkinan kalau saya melihat berarti tidak menggunakan sabuk pengaman ini yang di belakang ini, si Vanessa Angel ini. Sampai pada saat terakhir terjadi kecelakaan ini, posisi jenazah Vanessa Angel ada di luar kendaraan. Ini betul-betul selain bikin sedih tapi juga bikin terenyuh begitu ya, karena kondisi mobilnya dan juga kondisi para korban mengalami kefatalan, 2 orang lainnya juga mengalami luka-luka. Pak Latif, tadi Anda bilang bahwa tidak ditemukan ada tanda-tanda pengereman, tidak ditemukan Ya, indikasi adanya kerusakan di mobil itu sendiri. Nah, kalau kemudian pengereman mendadak itu kan bisa kelihatan dari bekas ya, bannya begitu ya di ya, jalannya. Nah, ya. apa yang membuat polisi sejauh ini meyakini tidak ada kerusakan kendaraan sebelum terjadinya kecelakaan ini? Iya, kalau dilihat dari kondisinya kita kan melihat karena saya meyakini ini mengantuk, tadi juga kami sudah sempat menanyakan ke supir sementara walaupun tidak mendalam, tetapi dari pengakuan supir dia hanya melihat asap putih. Nah, kemungkinan itu kan konsentrasinya sudah nggak ada. Hmm. Sehingga pada saat dengan kecepatan tinggi, konsentrasi mungkin mengantuk dalam tidak bisa menguasai kendaraan, nah itulah terjadi kecelakaan. Jadi Pak Latif dan teman-teman polisi sudah sempat menanyai pengemudi ya? Ya, tapi tidak mendalam, hanya
tadi pada saat kejadian apa yang dirasakan itu aja. Karena kami memang pada saat ini tidak fokus ke situ dulu. Kami akan memberikan bantuan bagaimana korban ini bisa kita bantu sedang luka sehingga psikologi mereka juga biar baik dulu sehingga nanti pada saat pemeriksaan penyidikan keterangannya akan lebih baik. Oke, baik. Pak Latif sebentar, ini jadi kondisinya di dalam mobil itu ada 5 orang betul ya Pak ya? Ada 5 orang betul. Oke, kondisinya 2 meninggal dunia, yaitu Vanessa dan suaminya. Kemudian 3 orang lainnya kondisinya seperti apa? Alhamdulillah, makanya saya juga meluruskan keterangan saya di pertama di beberapa media. Tadi karena kita informasi masuk setelah kami lakukan pengecekan secara langsung, supir dalam keadaan sehat, walaupun mungkin luka ringan, terus asisten rumah tangga yang perempuan namanya Siska juga sehat, hanya memang si kecil yang balita ini mengalami luka mata sebelah kiri agak lebam. Nah ini luka yang ini mudah-mudahan korban yang 3 selamat ini akan sehat terus. Harapan kita demikian. Kita harapkan demikian. Pak Latif, Pak Joko sebentar. Ini kami hendak mengetahui lebih dulu informasi terakhir terkait kecelakaan mobil yang dialami Vanessa Angel dan suaminya. Kini sudah ada Adimas Budi, jurnalis Kompas TV di ruas tol Jombang Mojokerto. Selamat petang Adimas. Adimas, bagaimana kondisi jalan tol saat ini saat digunakan oleh para pengguna jalan melintas di sana? Baik, Sofi dan juga saudara, memang olah TKP yang dilakukan oleh petugas dari Polda Jawa Timur telah usai sekitar 1 jam yang lalu, hingga akhirnya kini lalu lintas di ruas tol Nganjuk Jombang menuju Surabaya, tepatnya di kilometer 672, berjalan normal kembali. Setelah sebelumnya sudah diberlakukan sistem buka tutup untuk kelancaran petugas melakukan olah TKP. Sementara dari pengamatan kami sendiri yang ada di lapangan, jalur ini merupakan jalur cepat, sedangkan mobil yang dikendarai oleh Vanessa ini dari hasil analisa petugas yang ada di lapangan, itu tidak ditemukan tanda-tanda bekas pengereman di lokasi kejadian. Ya. Hingga akhirnya tadi, ya Sofi. Silakan, Adimas. Hingga akhirnya tadi mobil sempat menabrak pembatas kiri jalan, hingga akhirnya mobil berbalik arah dan terpental sejauh kurang lebih 25 hingga 30 meter. Sofi. Oke, nah sampai sejauh ini tadi kita juga sudah mendengarkan keterangan dari Pak Latif, tapi dari teman-teman kepolisian di lokasi, sudah adakah perkembangan mengenai penyebab kecelakaan dari hasil update olah TKP polisi? Ya, setelah tadi sebelumnya kami yang ada di lapangan sempat berbincang dengan Kasat PJR Polda Jawa Timur, memang teman-teman dari Polda Jawa Timur sempat meminta konfirmasi secara singkat kepada pengemudi, dan pihak pengemudi ataupun sopir dari Vanessa Angel ini mengakui bahwa mengalami kantuk hingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Sofi. Baik, Adimas Budi, terima kasih atas laporan Anda di ruas tol Jombang Mojokerto. Pak Joko, saya ke Pak Joko Setiawarno dari MTI. Saya minta ini dong pendapat Anda mengenai kecelakaan yang terjadi siang hari ini. Kecelakaannya tunggal, tapi sampai sefatal ini, Pak Joko. Ya, saya kira kalau Pak Latif yang sudah mengetahui di lapangan lebih detail daripada saya ya. Tapi tentunya ini kalau lihat kondisi seperti itu, biasanya itu kecepatannya di atas 100 km per jam. Lebih kapasitas yang diizinkan. Itu yang yang kerap terjadi bila kecepatan kenapa dibatasi 100, kan itu punya konsekuensi juga. Memang pada kondisi tertentu, kendaraan tertentu juga kalau kurang dari 100, sekitar 100 lah itu kurang nyaman. Tapi harus diingat. Oke. Pak Joko? Oke, tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi. Tapi Pak Joko Setiawarno, ini kan jalan tol itu memang dibikin bebas hambatan. Apalagi dalam kondisi yang mengantuk, istirahat. Oke, Pak Joko bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, nah
ini kan jalan tol itu kan memang dibikin bebas hambatan. Harapannya adalah orang-orang itu mereka membayar begitu untuk tidak mengalami hambatan yang berarti ketika berada di jalan tol. Tetapi ada batasan bawah kecepatan pun juga ada batasan atas. Kira-kira menurut Anda kalau kecelakaannya seperti ini, apakah masyarakat yang melewati jalan tol khususnya yang lurus dan panjang itu seringkali mengabaikan urusan batasan atas kecepatan ini, Pak Joko? Pak Joko? Ya, ini yang sering terjadi ya. Jadi jalan tol itu tentunya kan ada batas kecepatan tertinggi dan terendah. Terendah itu minimal 60 km per jam, tujuan agar bukan hanya kecelakaan karena ngantuk saja, umpamanya ban pecah. Kalau ban pecah, umpamanya dengan kecepatan 100 itu masih bisa dikendalikan kendaraannya. Tapi kalau lebih dari itu, apalagi sampai 120, 130 itu fatal. Nah, ditambah lagi memang kondisi mengantuk. Itu kalau sudah mengantuk, itu obatnya hanya satu, istirahat. Hanya istirahat ya? Ada banyak rest area setiap 20 sampai 25 km digunakan untuk itu. Pasti harus istirahat, bukan dilaju dengan kecepatan tertentu ya. Nah, kemudian ini, yang penting sekarang mungkin pemerintah harus melihat juga, ini korbannya 2, tapi kalau bus itu bisa lebih dari itu. Karena apa? Kewajiban untuk menggunakan seatbelt itu yang belum ada. Ini mestinya semua mobil, perjalanan antar kota, entah itu kendaraan umum pribadi itu diwajibkan saja, agar terjadi tidak fatal seperti ini. Oke. Bis juga sama, lebih banyak lagi kalau kejadian seperti ini bisa lebih dari itu juga. Tapi begini Pak Joko, untuk ruas-ruas jalan tol yang terutama di Trans Jawa begitu, menurut Anda apakah misalnya fasilitas istirahatnya kurang atau fasilitas penghalang kecil-kecil begitu yang biasa bikin orang jadi nggak ngantuk lagi itu kurang atau rambu-rambunya juga kurang. Menurut Anda adakah masalah-masalah itu kalau di ruas jalan tol terutama di Trans Jawa? Pak Joko? Ya, ada. Jadi di beberapa ruas jalan tol, umpamanya di Cipali itu sudah ada diberikan marka-marka jalan yang membuat orang kalau mengantuk jangan terhenyak, gitu ya. Dengan membuatkan marka-marka yang memang turut membantu juga biar tidak terlena lah, terutama yang jalan-jalan yang lurus. Nah, kalau jalan-jalan Oke, tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Joko. Pak Joko, sebentar. Jadi ya harus istirahat dulu, konsentrasinya harus kuat dulu sebelum lanjut. Oke, kita mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Joko. Saya jeda sejenak terlebih dahulu. Kami coba untuk memperbaiki hubungan komunikasi dengan Pak Joko. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali, saudara tetap bersama kami di Kompas TV.